Kali ini kita akan membahas film horor yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Exorcism of Emily Rose yang rilis pada tahun 2005. Film diawali dengan adegan sebuah keluarga yang sedang berduka akibat anak perempuan mereka bernama Emily yang baru saja meninggal dunia. Emily yang kerap mengalami serangkaian kejadian mistis, lalu dilakukan ritual pengusiran setan oleh seorang pendeta bernama Richard Moore. Namun ritual tersebut gagal dan mengakibatkan Emily meninggal dunia, sehingga pendeta Richard harus ditahan dengan alasan pembunuhan terhadap Emily. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Erin Brunner, yang reputasinya sedang naik daun, karena berhasil membela seorang penjahat kelas atas dari segala tuntutan yang diberikan. Lalu ia ditugaskan oleh atasannya bernama Carl, untuk membela pendeta Richard, yang kasusnya sedang menjadi berita hangat di masyarakat. Erin lalu pergi menemui pendeta Richard untuk mengabari bahwa ia ditunjuk oleh pihak uskup untuk menjadi pengacaranya. Diketahui Erin adalah seorang agnostik, dan pendeta Richard sempat ragu, karena ia akan dibela oleh seorang agnostik. Namun akhirnya, ia menerima Erin sebagai pengacaranya, setelah Erin berjanji akan memberikan kesempatan ia untuk bersaksi di pengadilan nanti. Setelah itu, Erin pergi ke rumah Emily untuk menemui orang tuanya. Ibunya lalu berkata bahwa Emily dulunya adalah seorang gadis yang sangat ceria dan normal, layaknya anak seumurannya sebelum memasuki universitas. Malamnya, ketika di bar, Emily didatangi oleh seorang pria bernama Thomas Turner, yang merupakan jaksa penuntut untuk kasus pendeta Richard. Thomas menyuruh pendeta Richard untuk mengaku bersalah, agar hukuman yang diberikan lebih ringan dibanding mengaku tidak bersalah. Namun Erin menolak, karena pendeta Richard selalu menekankan bahwa ia tidak bersalah atas kematian Emily. Keesokan harinya, sidang pertama dimulai dengan pernyataan pembuka dari pihak jaksa penuntut yang diwakili oleh Thomas. Ia lalu menjelaskan kepada para juri penyakit Emily yang harusnya ditangani secara medis oleh para dokter. Namun kondisinya menjadi semakin buruk setelah ditangani dengan metode spiritual oleh pendeta Richard. Thomas juga memperlihatkan foto terakhir Emily yang berakhir tragis kepada para juri di persidangan. Ketika giliran Erin, ia menolak untuk memberikan pernyataan dan langsung dilanjutkan oleh kesaksian dari Dr. Vogel. Ia adalah dokter yang sudah menangani keluarga Emily sejak ia masih kecil. Dr. Vogel lalu bercerita bahwa Emily pernah menghubunginya pukul 4 pagi karena merasa ketakutan akan sesuatu hal. Semua berawal dari Emily yang mencium bau terbakar dari asrama kampus tempat ia tinggal. Ia lalu pergi keluar untuk mencari sumber bau tersebut, namun tidak menemukan apa-apa di luar. Setelah itu, Emily kembali ke kamarnya, dan mulai mengalami serangkaian gangguan dari sosok tak kasat mata. Setelah kesaksian dari Dr. Vogel, Thomas lalu memanggil saksi lainnya, yaitu Dr. Muller, yang merupakan dokter dari kampus Emily. Dari gejala yang ditunjukkan, Dr. Muller berkata bahwa Emily kemungkinan mengalami penyakit epilepsi, dan ia meresepkan obat untuknya sebagai penanganan awal. Namun Emily lebih percaya bahwa ia mengalami gangguan spiritual dan memilih meminta bantuan pendeta Richard. Penyebab meninggalnya Emily juga mungkin saja disebabkan karena ia berhenti mengonsumsi obat atas saran dari pendeta Richard. Erin lalu berkata bahwa Dr. Muller terlalu terburu-buru mendiagnosa dan memberikan obat epilepsi kepada Emily. Dari penjelasannya, selain epilepsi, Emily kemungkinan juga mengalami gangguan kejiwaan, karena sempat melihat banyak hal aneh di sekitarnya. Selesai sidang, Erin lalu menemui pacarnya Emily yang bernama Jason, untuk bertanya perihal Emily sebelum meninggal. Jason lalu bercerita bahwa tingkah Emily menjadi semakin aneh sejak dirawat di rumah sakit kampus, serta mengonsumsi obat dari Dr. Muller. Emily menjadi lebih sering melihat banyak hal aneh di sekitarnya, hingga suatu hari, Jason melihat Emily masuk ke sebuah gereja. Di saat itu, Jason melihat secara langsung Emily yang sedang mengalami kerasukan, dan menyadari bahwa ada yang salah dengan Emily. Sidang kedua pun dilanjutkan, dan Thomas menghadirkan Dr. Briggs, yang menguasai bidang kejiwaan dan syaraf. Setelah membaca berkas dari Dr. Muller, ia menduga bahwa epilepsi yang diderita Emily kemungkinan sudah berkembang menjadi epilepsi kejiwaan. Erin lalu menanyakan pernyataan Dr. Briggs yang terkesan mengada-ngada tentang epilepsi kejiwaan, serta pernyataan metode kejut listrik yang disarankan Dr. Briggs menjadi pro kontra di persidangan. Setelah persidangan selesai, Emily mencari alternatif lain
untuk melawan argumen dari jaksa penuntut, yaitu dengan pendekatan antropologi dan psikiatri. Keesokan harinya, Erin memanggil Jason dan juga ayahnya Emily sebagai saksi di persidangan. Di sana Jason menceritakan serangkaian kejadian aneh yang dialami Emily, hingga mengalami kerasukan di kampusnya. Lalu cerita dari ayah Emily, yang melihat tingkah aneh Emily setelah dibawa pulang ke rumah, seperti memakan serangga dan mencakar dinding di kamarnya. Erin juga menghadirkan Dr. Sadira, yang merupakan ahli di bidang antropologi dan psikiatri. Dr. Sadira lalu menjelaskan penyebab gagalnya pengobatan spiritual Emily, yaitu dikarenakan obat epilepsi yang dikonsumsinya. Menurutnya, efek dari obat epilepsi yaitu dapat memabukkan saraf otak, sehingga Emily tidak bisa menerima pengobatan secara spiritual. Setelah persidangan selesai, Erin dihubungi oleh Dr. Graham, yang ternyata terlibat langsung ketika prosesi pengusiran setan dilakukan kepada Emily. Ia berkata bahwa Emily tidak mengalami epilepsi ataupun gangguan jiwa, dan juga siap untuk menjadi saksi di persidangan nantinya. Keesokan harinya, giliran pendeta Richard yang menjadi saksi sesuai kesepakatan Diawan dengan Erin. Ia lalu memutar rekaman pada saat prosesi pengusiran setan berlangsung, dan rekaman tersebut diberikan oleh Dr. Graham kepada Erin sebelumnya. Di dalam rekaman tersebut, terlihat Emily yang sedang kerasukan, dan hendak dilakukan ritual pengusiran setan oleh pendeta Richard bersama Dr. Graham. Terlihat Emily yang sedang memberontak, dan berbicara dengan banyak bahasa. Ia juga berhasil kabur melalui jendela kamarnya, lalu pergi masuk ke dalam gudang dekat rumahnya. Mereka pun berhasil mengejar Emily, dan langsung melakukan proses pengusiran setan kepadanya. Ketika pendeta Richard hendak memanggil setan di dalam tubuh Emily, diketahui ternyata ada 6 iblis yang merasuki tubuh Emily. Dan salah satunya yang muncul adalah Lucifer. Kembali ke persidangan, Thomas berkata bahwa kejadian dalam rekaman tersebut terlalu didramatisir. Dan diketahui Emily juga pernah mempelajari 6 bahasa tersebut, sehingga pernyataan ia mengalami kerasukan tidaklah valid. Selesai persidangan, Emily tidak sengaja bertemu dengan Dr. Graham, yang sengaja tidak menghadiri persidangan tadi. Namun terlihat tingkah Dr. Graham yang sangat ketakutan, dan tiba-tiba saja ia tertabrak mobil hingga tewas. Erin yang sedang tertekan akibat kematian Dr. Graham, lalu didatangi oleh Carl, yang marah kepadanya akibat menghadirkan pendeta Richard sebagai saksi. Carl juga mengancam akan memecat Erin jika ia masih menghadirkan pendeta Richard sebagai saksi di persidangan nanti. Ia lalu pergi menemui pendeta Richard di sel tahanannya untuk mengabari kematian Dr. Graham. Pendeta Richard lalu memberikan surat terakhir dari Emily kepada Erin dan meminta untuk bersaksi di persidangan terakhir nanti. Setelah membaca surat tersebut, Erin pun memutuskan untuk memberi kesempatan kepada pendeta Richard untuk menjadi saksi. Meskipun karirnya yang akan menjadi taruhan, karena sudah mengabaikan perintah dari Carl. Pendeta Richard pun membacakan surat tersebut, yang isinya adalah cerita dari Emily yang bertemu dengan Tuhan. Dan ia diberikan pilihan, apakah berniat untuk pergi ke tempat yang damai bersama Tuhan, atau kembali ke tubuhnya yang penuh dengan penderitaan. Emily lalu memilih untuk tinggal di tubuhnya, agar ia bisa menyampaikan pesan ke semua orang, bahwa iblis itu nyata. Namun Thomas tetap menyangkal isi surat tersebut, dan berkata bahwa luka di tangan Emily adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya juri mengumumkan keputusan terakhirnya yaitu, pendeta Richard dinyatakan bersalah. Namun para juri memberi rekomendasi untuk memberi pendeta Richard hukuman pelayanan, dan disetujui oleh hakim. Yang artinya pendeta Richard tidak akan dipenjara atas kematian Emily. Malam harinya, Carl menemui Erin untuk meminta maaf atas sikapnya yang sebelumnya. Sekaligus berusaha untuk membujuk Erin agar membatalkan niatnya untuk keluar dari firma hukumnya. Namun Erin menolak tawaran tersebut dan langsung pergi meninggalkannya. Di akhir cerita, terlihat Erin dan pendeta Richard yang sedang mengunjungi makam milik Emily, dan Erin menanyakan siapa yang memilih kutipan di batu nisan milik Emily. Pendeta Richard menjawab bahwa dirinya yang memilih, karena kutipan dari Alkitab tersebut adalah kalimat terakhir yang diucapkan Emily sebelum ia meninggal. Dan begitulah akhir cerita dari film The Exorcism of Emily Rose. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.